Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi dengan saya, Prasanti Adriani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang komunikasi dalam keperawatan bayi dan anak. Mungkin semuanya sudah pernah belajar berkomunikasi atau tanpa disadari pasti sudah pernah berkomunikasi baik dengan bayi maupun dengan anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Jangan lupa dengan basmalah. Komunikasi yaitu pengiriman informasi, ide, atau lainnya yang dapat memberikan pengetahuan tentang ide atau info yang disampaikan. Sedangkan komunikasi terapeutik adalah cara membina hubungan yang diperlukan untuk pertukaran informasi dan perasaan yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal ini disampaikan oleh Stewart and Sudden pada tahun 87. Komponen komunikasi yang pertama yaitu pengirim pesan. Ada individu seperti anak, keluarga, ataupun kelompok. Pada praktiknya, anak dengan perawat, anak dengan dokter, anak dengan petugas lab, anak dengan petugas gizi, anak dengan petugas laboratorium, dan bisa juga keluarga dengan perawat, keluarga dengan dokter, keluarga dengan petugas lab, ataupun keluarga dengan petugas gizi. Yang kedua adalah penerima pesan. Penerima berita bisa anak, keluarga, maupun masyarakat. Pada praktiknya bisa anak, juga orang tua dari anak. Yang ketiga, pesan. Pesan yaitu berita dari pengirim pesan. Bisa melalui lambang dalam bicara, gerakan, atau sikap, info masalah kesehatan pada anak, dan bantu kepercayaan anak pada perawat juga petugas medis. Karena seringkali anak takut untuk berkomunikasi, bahkan bertemu dengan perawat atau petugas medis. Pesan sendiri
bisa disampaikan melalui verbal maupun non-verbal. Yang keempat adalah media. Media yang pertama, gambar, seperti permainan yang konkret dan menarik. Misalnya, pada saat sebelum kita akan melakukan pemeriksaan terhadap anak, kita bisa memberikan boneka atau mainan yang bisa memudahkan kita untuk memberikan informasi kepada anak tentang tindakan yang akan kita lakukan. Kelima yaitu umpan balik atau sering disebut feedback, yaitu evaluasi pencapaian informasi dari anak. Kesulitan komunikasi pada proses ini, anak bisa mengalami ketakutan, kurang percaya kepada tenaga kesehatan atau perawat, dan hospitalisasi. Sikap dalam komunikasi menurut Egan pada tahun 95, yang pertama adalah berhadapan. Tatap muka, hadapan langsung, itu berarti komunikator siap dalam berkomunikasi. Setiap kita berkomunikasi dengan anak, seharusnya kita sebagai perawat, kita berhadapan face to face atau bertemu muka dengan anak. Hal ini untuk memberikan kenyamanan kepada anak dan menumbuhkan rasa percaya kepada anak pada perawat atau tenaga medis. Yang kedua, mempertahankan kontak. Di sini tujuannya adalah menghargai klien dan memberikan keinginan tetap berkomunikasi. Pada saat klien atau anak sedang mengungkapkan perasaannya, maka kita sebagai perawat harusnya bisa mempertahankan kontak mata, yang berarti kita dapat mempertahankan kepercayaan klien atau anak pada saat dia berkomunikasi. Yang ketiga, membungkuk. Pada saat anak mengatakan sesuatu dengan komunikasi yang cukup lemah suaranya karena dia sakit, maka perlu kita sebagai tenaga kesehatan untuk membungkuk. Tujuannya agar kita bisa lebih mendekat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Dan bisa menjaga komunikasi sesuai harapan. Yang keempat, yaitu terbuka. Posisi kaki tidak melipat, tangan menunjukkan keterbukaan. Duduklah dengan santai, tetapi tetap siaga untuk bisa mendengarkan komunikasi dari pasien dengan baik dan tenang. Yang kelima, tetap rileks.
keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberikan respon. Pada saat anak atau klien memberikan informasi tentang dirinya, terutama hal yang menurut kita negatif, kita harus bisa memberikan respon yang netral dan tidak menjudge atau menilai negatif secara langsung atau merespon dengan ekstrim kepada anak maupun ke klien. Karena itu menimbulkan ketidaknyamanan komunikasi pada klien dan memberikan jarak untuk klien tidak bisa terbuka kepada tenaga kesehatan atau perawat. Sikap nonverbal, contohnya yang pertama adalah gerakan mata. Memberikan perhatian, interaksi tepat, proses pendidikan, dan sosialisasi pada kontak mata. Memberikan gerakan mata yang sesuai dengan keadaan pada saat pasien memberikan informasi tentang dirinya, itu sangat penting bagi klien. Yang kedua adalah ekspresi muka. Merupakan bahasa nonverbal dipengaruhi oleh budaya. Seperti di tempat kita, budaya Indonesia atau budaya Timur, sangat menjunjung tinggi kesopanan dan etika. Jadi, pada saat pasien sedang berkomunikasi, berikanlah ekspresi muka yang nyaman, dan apabila pasien sedang menceritakan hal yang sedih, kita juga harus bisa mengimbangi dengan raut muka yang tidak tegang. Begitu juga apabila pasien memberikan informasi tentang hal yang dia sukai. Berarti kita juga harus menghormati apa yang dia sukai dengan raut muka yang bahagia. Nomor 3, sentuhan. Peran menerima dan menghargai. Bila pasien menceritakan hal yang sedih dan membutuhkan sentuhan dari tenaga kesehatan seperti sentuhan pada bahu untuk menguatkan dan sentuhan pada punggung tangan untuk menguatkan pasien. Bila diizinkan oleh pasien, kita bisa memberikan sentuhan untuk empati. Tetapi apabila pasien tidak menginginkan, kita tidak perlu memaksa pasien. Sikap komunikasi terapeutik. Yang pertama, kesejatian. Hindari membuka diri sampai dengan anak siap berespon positif terhadap keterbukaan. Kepercayaan, tumbuhkan rasa percaya antara perawat dengan anak. Hindari buka diri yang dini dalam rangka manipulasi. Berikan nasihat atau pengaruhi anak untuk dapat tujuan dalam komunikasi. Yang kedua adalah empati. Tempatkan diri pada posisi anak atau orang tua. Misalnya, pada saat anak datang dalam keadaan sakit dan anak tidak ingin untuk makan atau susah makan, maka kita perlu berempati kepada anak dan menceritakan rasa yang kita rasakan. Misalnya, adik,
pasti sedang sakit ya, mulutnya pahit, jadi tidak enak pada saat makan. Tetapi kalau ingin cepat sembuh, adik harus bisa makan supaya tubuh adik nanti bisa mendapatkan nutrisi yang cukup supaya cepat sembuh. Respon empati, contohnya keakuratan, kejelasan, kehangatan, dan empati verbal. Itu bisa diberikan atau ditunjukkan dengan kata-kata, saya tahu perasaan ibu, saya mengerti apa yang ibu rasakan, saya paham dengan apa yang anak rasakan, contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah hormat, kepedulian, rasa suka, dan hargai klien, lihat ke anak, kontak mata, sopan, jabat tangan, dan sentuhan dengan izin. Jadi, walaupun kita sebagai tenaga kesehatan, kita tidak boleh serta-merta melakukan tindakan kesehatan tanpa meminta izin kepada anak. Sangat penting untuk bisa meminta izin dan memberitahukan prosedur terlebih dahulu apa yang akan dilakukan. Misalnya, Dek, mohon maaf, boleh tidak Ibu perawat untuk bisa meriksa suhu tubuh adik dengan alat ini, tunjukkan termometer yang akan dipakai. Dan informasikan tujuan dari pemeriksaan untuk apa. 5. Konkret. Terminologi spesifik, bukan abstrak. Gunakan alat bantu gambar atau mainan. Jadi, informasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasien atau anak dengan jelas dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu seperti gambar atau mainan supaya anak dan keluarga paham tentang apa yang akan dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan. Komunikasi dengan anak sesuai usia tumbuh kembang anak. Yang pertama, usia bayi 0 sampai 1 tahun. Di sini, bayi hanya dapat menggerakkan bagian ekstremitas dan tubuhnya. Ekstremitas atas yaitu kedua tangan, ekstremitas bawah yaitu kedua kaki. Dan itu merupakan alat komunikasi yang sangat efektif. Pada saat bayi menggerakkan kaki dan tangannya secara simetris bersama-sama, itu menandakan bayi dalam keadaan sehat dan gembira. Tapi apabila bagian ekstremitas tangan dan kaki tidak digerakkan dengan simetris salah satunya, kemungkinan bisa terjadi gangguan pada salah satu ekstremitas yang tidak bisa digerakkan dengan simetris. Dan itu perlu diperiksa lebih lanjut untuk melihat penyebab dan keadaan kesehatan pada bayi. Pada usia bayi hanya bisa memberikan bahasa nonverbal, seperti gerakan dan senyuman. Untuk gerakan verbal, bayi baru bisa mengungkapkan dengan menangis. Menangis itu adalah informasi dari bayi untuk kita apabila bayi ingin buang air kecil, buang air besar, tidak nyaman, merasa ketakutan, atau ingin menyusu.
Mulai minggu ke-8, bayi dapat melihat objek dan cahaya. Pada minggu ke-12, bayi dapat menoleh kepada suara asing. Pada minggu ke-24, bayi dapat memberikan kata-kata awal. Contohnya, papa, mama. Pada bulan ke-10, bayi dapat melihat gambar dan merespon terhadap nama. Pada bulan ke-12, bayi dapat mengucapkan 2-3 kata. Cara komunikasi yang pertama persuasif. Sentuh alat pemeriksaan, bicara lambat, diulang bila tidak dijawab. Dan jangan pernah mengucapkan hal yang negatif atau memerintah dengan paksa pada anak ataupun klien. Contohnya, bila pasien ditanya dan tidak menjawab, jangan pernah kita mengucapkan, "Jawab dong." Lebih baik kita mencoba untuk mengeksplorasi apa yang sedang dirasakan oleh anak. Misalnya, "Adik, daerah mana yang sakit? Apa yang dirasakan oleh adik?" Seperti itu. Beri mainan, atur jarak komunikasi, hindari konfrontasi langsung, jangan sentuh tanpa persetujuan anak. Salaman dapat menghindarkan cemas, menggambar, menulis, dan cerita bisa menegakkan dan menjalin hubungan kepercayaan antara perawat dengan anak. Usia sekolah 5-11 tahun, anak sudah mampu mencetak, menggambar, membuat huruf dan tulisan yang besar. Pada umur 8 tahun, mampu membaca dan berpikir tentang kehidupan. Komunikasi yang dapat dilakukan seperti komunikasi sederhana yang spesifik. Jangan mengancam atau menyakiti, itu bukan hal yang efektif pada komunikasi anak. Tingkatkan hubungan saling percaya antara anak dengan perawat, karena itu dapat membantu komunikasi efektif pada asuhan keperawatan. Usia remaja 11-18 tahun mampu berdiskusi atau debat, berpikir konseptual, mampu menunjukkan rasa malu, sehingga kita tentu harus selalu memberikan informasi dan izin kepada pasien pada saat kita akan melakukan pemeriksaan. Dapat merenung tentang masa depan, pola pikir sudah ke arah positif, hindarkan pertanyaan yang menimbulkan rasa malu, menjaga kerahasiaan, karena pada usia ini dia sudah mampu mengetahui atau mendeteksi rasa malu, sehingga perlu adanya hubungan saling percaya untuk menjaga kerahasiaan. Cara komunikasi dengan anak melalui orang lain atau pihak ketiga.
misalnya orang tua, ibu atau ayah. Kemudian bisa memberikan mainan yang disukai dan menginformasikan dengan sederhana pada anak, bisa melalui gambar maupun mainan untuk memudahkan pesan dapat diterima kepada anak. Yang kedua, bercerita melalui gambar. Yang ketiga, memfasilitasi harus mampu mengekspresikan perasaan dan tidak dominan. Berikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan perasaan dan apa yang dirasakan. Biblioterapi yaitu cerita, isi buku, atau majalah. Di sini sebaiknya perawat atau tenaga kesehatan mempunyai buku cerita yang bisa memberikan gambaran informasi tentang hal yang akan disampaikan kepada anak supaya anak dapat dengan mudah menerima informasi. Selanjutnya, menyebutkan keinginan. Misalnya, Adik, hari ini apa yang dirasakan? Oh, dadanya sakit. Baik. Nanti ibu perawat akan memeriksa dadanya dulu ya, pakai alat ini. Tunjukkan stetoskopnya supaya anak paham bahwa perawat ingin memeriksa bagian dada pada anak. Dan tanyakan apakah anak mau atau tidak untuk diperiksa. Pilih pro dan kontra, tahu perasaan dan pikiran anak, pilihan positif dan negatif. Berikan dan pilih komunikasi dengan kalimat positif supaya bisa meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pada anak, tidak menggunakan kalimat yang negatif. Penggunaan skala atau peringkat, misalnya perasaan nyeri, cemas, dan sedih. Biarkan anak menulis, menggambar, dan bermain pada saat proses komunikasi. Cara komunikasi dengan orang tua, anjurkan orang tua untuk bicara. Misalnya, tanyakan tujuan kedatangan pasien dan orang tua untuk apa. Bila ibu atau orang tua menyatakan anaknya sakit, tanyakan lebih jauh tentang kapan anaknya sakit dan seperti apa gejalanya yang dirasakan di rumah. Pada saat komunikasi tidak efektif, maka perawat bisa mengarahkan ke arah yang fokus sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak atau orang tua pasien. Pada saat orang tua berbicara, kadangkala kita perlu diam untuk menghormati orang tua. Berikan empati pada saat orang tua sedang menceritakan keadaan anaknya yang sakit. Kemudian, meyakinkan kembali dan merumuskan kembali untuk masalah yang sedang dihadapi oleh orang tua dari anaknya. Memberikan petunjuk kemungkinan apa yang terjadi dan menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh perawat kepada anak. Menghindari hambatan komunikasi, misalnya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh
pasien dan juga orang tua pasien. Tahapan komunikasi dengan anak, yang pertama, prainteraksi, pelajari status anak, tanyakan kepada orang tua keadaan anak, kemudian tanyakan perasaan anak dengan mengeksplorasi apa yang akan kita ketahui, kemudian buat rencana pertemuan. Yang kedua, perkenalan atau orientasi, salam, senyum, kemudian validasi. Contohnya, apakah benar ini Ananda Rizal? Contohnya seperti itu. Kemudian, wawancara tentang data subjektif, baik kepada anak maupun kepada orang tua. Observasi, melihat pemeriksaan fisik pada anak. Pemeriksaan lain, bila dibutuhkan, seperti pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan laboratorium. Perkenalan, kemudian tanya jawab perawat dan klien. Bila klien atau anak dan orang tua ada yang ingin ditanyakan, kita menjelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami dengan bahasa awam. Kegiatan, tujuan, dan kerahasiaan. Yang ketiga, tahap kerja, kesempatan tanya, keluhan utama, lakukan sesuai dengan rencana dari asuhan keperawatan. Yang keempat, terminasi, kesimpulan pada wawancara atau komunikasi yang telah didapatkan pada anak dan keluarga, evaluasi proses dan hasil, reinforcement positif, RTL atau rencana tindak lanjut, dan kontra. Faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan anak, yang pertama pendidikan, pengetahuan, sikap, usia tumbuh kembang, status kesehatan anak, apakah normal, sistem sosial yang dipengaruhi di lingkungan anak pada anak, kemudian saluran komunikasi. Implikasi komunikasi dalam keperawatan, yang pertama, ajak komunikasi dengan orang tua, lalu ke anak, awali kontak dengan cerita atau teknik lain supaya anak tertarik untuk berkomunikasi. Beri mainan sebelum fokus bicara, memberi kesempatan kepada anak untuk memilih tempat yang nyaman sesuai dengan keinginannya. Biasanya di rumah sakit atau klinik ada tempat khusus untuk pemeriksaan pada anak, sehingga anak supaya lebih nyaman. Sederhana dan kompleks, artinya fokus, kemudian pilih bahasa yang sederhana yang dapat dengan mudah dipahami oleh anak. Yang keenam, hindari pemeriksaan yang dapat menimbulkan ketakutan. Pegang alat periksa. Berikan kesempatan kepada anak untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan oleh perawat dan berikan kesempatan kepada anak untuk mencoba memegang alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan, misalnya stetoskop dan termometer. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.